Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli taqwa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ya ayyuhalladzina wa talibat fi hadha al-yawm al-khamis insyaallah sanwasil darsana fi madha turuq tadris al-lugha al-arabiyyah lin natiqina bi ghairiha. Hari ini kita akan lanjutkan lagi mata kuliah kita tentang metode pengajaran bahasa Arab bagi orang asing. Kita sudah sampai di metode yang keempat. Kita sudah melewati 3 metode. Kita sudah selesai di 3 metode. Nah, sekarang sudah masuk di metode keempat. Silakan diperhatikan. At-tariqatu as-sam'iyah asy-syafahiyah. Jadi ini salah, ini tulisannya bukan sya tapi sin ya. Sa biasa, sam'iyah saja. Sam'iyah asy-syafahiyah artinya metode audio lisan ya. Metode audio lisan saja, secara lisan. Metode audio atau lisan. Untuk mereview kembali metode-metode sebelumnya, ada juga tugas-tugas ya, sudah ada 2 tugas yang selama perkuliahan berjalan sudah ada 2 tugas yang saya kasih. Bisa diperhatikan kalau ingin mereview, mengulang lagi kembali penjelasannya di video sebelumnya. Jadi tariqatu sam'iyah asy-syafahiyah, metode audio lisan. Bagaimana itu? Oke, kita bahas. Ajri hadhihi tariqah. Jadi metode ini dilakukan al-asas dalam bentuk dengan dasar ya, al-asas dengan dasar. An-lughata, bahwa bahasa hiya adalah atau merupakan ma yatahaddatsu bihi natiquha. Bahasa itu kan dasarnya adalah berdasarkan si pembicara atau si penutur bahasa tersebut. Jadi ini hal yang sangat penting juga dan masuk akal memang. Jadi orang kalau belajar bahasa Inggris maka jangan tanggung-tanggung orang Inggrisnya, cara bicaranya orang Inggris yang dipelajari. Begitu pun dengan bahasa Arab. Maka bahasa Arabnya dasarnya adalah betul-betul adalah orang yang berbicara yang aslinya betul-betul bahasa Arab. Fayam bagi lil ajnabi, maka selayaknya lil ajnabi bagi orang-orang yang asing, maksudnya yang asing itu yang bukan orang Arab ya. An yutkina al-lughal ajnabiyyah mithlama yutkinuha an-natiquna biha. Jadi orang asing itu selayaknya harus ayat khina, itu artinya fluent, kalau bahasa Inggrisnya fluent, fasih, agar dia bisa fasih bahasa asing. Itu bahasa Arab, kita anggap bahasa asing ini bahasa Arab ya. Jadi orang-orang yang asing dalam mempelajari bahasa Arab harus fasih, berbicara Arab sebagaimana orang Arab asli berbicara. Islama yutkinuha an-natiquna biha. Begitu. Itulah dasar dari dibentuknya metode ini. Jadi orang harus bisa berbicara sebagaimana orang Arab bicara. Orang harus bisa bahasa Inggris sebagaimana orang Inggris berbicara. Orang harus pintar bahasa Indonesia sebagaimana orang Indonesia berbicara. Jadi fata'allumul lughah, jadi belajar bahasa itu adalah iktisab li'adatin sulukiyah. Jadi dengan belajar bahasa itu kita mendapatkan iktisab, yang mendapatkan li'adatin sulukiyah, kebiasaan perilaku, habit ya, kebiasaan sikap.
Yatimu min khilal, dan kebiasaan itu diperoleh dari at-taqlid, ikut-ikutan, mengikuti ya, kita mengikuti kebiasaannya orang Arab ya. Kebiasaannya orang Arab bagaimana kalau berbicara, kebiasaannya orang Inggris kalau berbicara bagaimana. Kita ikuti. Jadi min khilal taklid wal muhaka, dan muhaka itu artinya simulasi. Ya, kita harus simulasi dan mengikuti bagaimana kebiasaan-kebiasaan, sikap dan perilaku dan tata cara orang Arab berbicara. Dalam hal ini karena kita bahasa Arab tuh. Wa ya'tamidu, dan belajar bahasa itu berlandaskan ya, ya'tamidu berlandaskan ala, ini ala salah ini tulisannya harusnya ada ya-nya. Alal mathiri, berdasarkan stimulus. Stimulus itu kayak pengaruh ya, harus ada pengaruh, harus ada efek. Wal istijabah, dan itu harus ada respon. Istijabah itu respon. Wat ta'aziz itu motivasi, penguatan, dukungan. Jadi apa yang mempengaruhi kamu untuk belajar bahasa Arab? Responmu terhadap belajar bahasa Arab bagaimana? Ta'aziz, motivasimu bahasa Arab bagaimana? Nah, ini harus betul-betul diperdalam dan menjadi dasar dalam belajar. Lidzalika, oleh karena itu, turakkizu hadhihi thariqah, metode ini memfokuskan, turakkizu hadhihi thariqah, jadi metode ini memfokuskan al-ihtimamu bi ta'limi, fokus ya, memperhatikan ya, ihtimam itu memperhatikan, atau fokus juga bisa, ditalim untuk mempelajari anmat as-saqafah, pola-pola. Anmat itu jamak dari kata namtun, artinya pola. Pola-pola saqafah, kebudayaan. Saqafah, kebudayaan. Bagaimana pola-pola dari budaya orang Arab dalam hal ini, budaya bahasanya ya, budaya dari segi bahasanya. Jadi ihtimam bi ta'lim anmat as-saqafah lil-lughatil hadaf, dari bahasa yang dituju, bahasa yang ingin dipelajari maksudnya. Lima bainaha wa bainal lughah min alaqatin watidah, karena pola budaya dari suatu bahasa itu mempunyai alaqah watidah, hubungan yang erat yang tidak bisa dipisahkan. Wa bi taqdimil mufradat, dan memberikan atau menyajikan kosakata wasiyaq, dan bentuk-bentuk ya, bentuk-bentuk bahasa ya, taraqib asy-sya'ya, dan susunan-susunan yang bermacam-macam ya, yang viral, yang tersebar fil isti'mal al-mu'asir, dalam penggunaannya di zaman sekarang. Jadi inilah tujuan utama belajar dengan menggunakan metode ini. Jadi kita harus bicara seperti orang Arab, dan kalau mau seperti orang Arab ya kita harus tahu budayanya, kita harus tahu polanya, kita harus tahu tujuannya, bentuknya, penyusunannya, apalagi di zaman sekarang ini. Karena bahasa itu kan selalu berkembang ya. Tentunya semakin zaman semakin banyak kosakata, dan saya sudah tahu betul ini, saya yakini dan memang ada yang betul, bahasa yang ada di tarbiyah, bahasa Arab yang ada di pelajaran tarbiyah itu akan berbeda sekali dengan bahasa Arab yang ada di pelajaran fikih. Bahasa Arab yang ada di pelajaran misalnya sejarah itu akan berbeda sekali dengan bahasa Arab yang ada di pelajaran tafsir misalnya. Apalagi bahasa kontemporer yang ada di koran, di surat kabar, di televisi, bahasa sehari-hari lagi. Banyak ya sekali. Jadi kita harus tahu semua itu budayanya. Wa ammal mawad at-ta'limiyah al-muqaddimah. Adapun al-mawad, materi ya, atau mata pelajaran ya,
at-ta'limiyah, mata pelajaran. Al-mawad at-ta'limiyah, al-muqaddimah yang diberikan atau yang disajikan min khilal al-kitab al-muqarrar, yang berasal dari buku paket, min khilal al-kitab al-muqarrari, fahiyya, maka kitab yaitu tubna ala asas, dibangun atas dasar nata'ijut tahlil at-taqabuli. Jadi hasil dari analisis, kalau bahasa tarbiyahnya nama analisis kontrastif. Analisis kontrastif ya. Kita ini pakai bahasa tarbiyah ini. Ini bahasa tarbiyah nih. Maksudnya itu analisis yang hasil dari wawancara langsung terhadap orang Arab. Kalau mereka itu orang Arab, belajar bahasa Arabnya bagaimana dari nol. Ya, berarti faktor lingkungan, budaya. Kan kayak kita juga orang Indonesia, Jaki. Tapi dari SD kan belajar, tetap ada pelajaran bahasa Indonesia tuh di kelas 1 sampai kelas 6 SD. Masuk di SMP ada juga pelajaran bahasa Indonesia. Masuk di SMA ada juga pelajaran bahasa Indonesia. Padahal orang Indonesia, Jaki. Nah, materi pelajaran bahasa Indonesia itu bagaimana? Apa isinya? Dan apa pengaruhnya terhadap pembentukan kita terhadap berbahasa Indonesia? Sama dengan orang Arab. Orang Arab memang bahasa Arab, tapi kan mereka tetap belajar bahasa Arab sebagai mata pelajaran di SD, SMP, SMA. Itu juga. Turukid hadith tariqah, metode ini memfokuskan al-ihtimam, perhatiannya terhadap takwin az-zuq, pembentukan az-zuq al-lughawi, pembentukan rasa berbahasa. Ini kalau bahasa biasanya nih. Tapi kalau bahasa tarbiyahnya az-zuq al-lughawi itu kayak selera ya. Selera bahasa. Jadi ini metode ini memfokuskan terhadap pembentukan selera berbahasa. Selera berbahasanya bagaimana yang dimaksud al-qudratu ala tafkir, yaitu mampu berpikir bil lughatil hadaf, mampu berpikir dengan bahasa yang dipelajari, wa tahadduts, jadi bukan cuma berpikir tapi bisa berbicara dengan bahasa itu atau bahasa Arab yang kita maksud, bisyaklin afawin, dengan cara spontan. Dengan cara spontan, tujuannya ini orang belajar bahasa Arab biar bisa berpikir dan berbicara bahasa Arab secara spontan, tanpa harus buka kamus, tanpa harus buka Google Translate, tanpa harus menerjemahkan bla 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 bla, tanya-tanya apa ini artinya, enggak. Jadi ini sebenarnya secara ini bagus ya. Nanti pekan depan saya akan kasih contoh lagi video praktek pengajaran metode ini. Jangan terlalu banyak teori. Mungkin sudah tahu maksudnya, tujuannya apa, bagaimana bentuknya, tinggal praktek dan sudah ini tadi ya, simulasi. Lanjut. Sedikit lagi. Satu paragraf lagi. Nuqaddimu al-maharat al-lughawi bit-tasalsul at-tabi'i. Metode ini menyajikan al-maharat, skill atau kemampuan atau ability, keterampilan ya, kita bilangnya keterampilan. Keterampilan al-lughawi, keterampilan berbahasa, bit-tasalsul at-tabi'i, dengan cara tasalsul at-tabi'i, secara berurut, urutan yang alami ya, secara alami, urutannya secara alami. Berarti mulai dari pintar dulu, minimal mendengar, kemudian berbicara, kemudian membaca, kemudian menulis. Kan begitu alaminya itu orang kalau belajar berbahasa. Ya, anak kecil kan yang paling pertama kemampuannya kan mendengar dulu. Nggak ada anak kecil langsung bisa berbicara, apalagi menulis, membaca. Kan mendengar dulu, sudah mendengar, bicarai. Sudah berbicara, pintar membaca, sudah membaca, menulis.
Wa yu'addu al-ittisalu syafahi, jadi komunikasi lisan atau audio di sini, wa al-hadaf al-asma, merupakan tujuan yang paling ingin dicapai. Target utamanya adalah agar bisa berkomunikasi secara audio, secara lisan, dengan amaliyat ta'limiyah, dari proses belajarnya. Intinya orang pintar bicara, itu bukan pintar menulis, pintar membaca, pintar mendengar, yang penting pintar berbicara, itu intinya di sini. Wa amal ihtimam, adapun kalau fokusnya atau perhatiannya terhadap kaidah, maka fata'limu, mempelajari kaidahnya itu dengan metode ini, biasalibin ghair mubashir, dengan cara-cara yang tidak langsung, ya, min khilal, yang berasal dari teks-teks dan hiwar dan percakapan-percakapan. Jadi masalah kaidah itu belakang, yang penting bicara dulu toh. Kalau istilah di pondok itu right, wrong, speak. Salah, benar, yang penting bicara dulu. Bicara dulu, mau benar, mau salah caramu, yang penting bicara dulu. Masalah kaidahnya terakhir tuh. Nanti belajar sendiri, bisa baca-baca di kitab, bisa melalui praktek, hiwar, percakapan, dan seterusnya. Wa tuqaddim al-kalimat, pada metode ini kata-kata itu disajikan atau diberikan berupa siak, ya. Maksudnya itu begini, kata-kata yang di sini, kosakata yang diberikan di metode ini itu diperkenalkan oleh konteks. Jadi konteks yang secara kontekstual itu diberikan. Walaysa min khilal al-qawaim, dan bukan diberikan secara berupa daftar atau list yang ada di teks, yang ada setelah teks. Intinya begini, ini lebih kontekstual daripada tekstual. Artinya lebih banyak praktek, lebih banyak simulasi, lebih banyak di lapangan daripada yang ada di buku, daripada teks-teks yang ada di buku yang harus dihafal setelah ada teks. Kan biasanya kalau pelajaran-pelajaran di buku-buku tulis itu, buku paket, buku cetak, kan ada kata-kata baru toh. Kata-kata barunya kan ada, biasanya ditempatkan di atas sebelum para bacaannya atau setelah bacaannya. Kalau ini tidak. Jadi kata-kata yang diberikan atau yang disajikan itu melalui konteks, bukan melalui teks. Ya, pahami sendiri. Kemudian nanti akan lebih paham setelah melihat contoh atau praktek dari metode ini. Oke, hanya itu. Jadi memang sedikit, setiap metode ini memang sedikit, tidak terlalu detail di penyajiannya, karena kita memang di Turuqut Tadris pertama ini adalah belajar mengenal dulu. Adapun secara prakteknya nanti di yang kedua insya Allah secara lebih detail lagi, karena ada 2 kali. Baik, syukran, barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa. Allahumma ftah lana futuhal arifin wa alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi bisawab. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.